Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Oktinasari Pratama, MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah biologi. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan. Tak lupa juga salawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya di sini, saya Nurul Aini dengan NPM 2111060056 dan rekan saya Yuda Ella Safitri dengan NPM 2111060159 untuk mempresentasikan materi tentang evolusi. Pengertian evolusi. Evolusi merupakan perubahan struktur makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi berasal dari bahasa Latin, yakni evolvo atau artinya membentang. Pengertian tentang konsep evolusi dapat timbul baik secara alam maupun logika dari pengertian tentang genetika. Dalam ilmu biologi, evolusi merupakan perubahan-perubahan pada sifat-sifat terwariskan, baik secara morfologis maupun fisiologis, dalam suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Next. Pengertian evolusi menurut para ahli. Yang pertama ada Aristoteles, seorang filosof yang berasal dari Yunani. Ia berpendapat bahwa evolusi yang terjadi berdasarkan metafisika alam dapat mengubah organisme dan habitatnya dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Kemudian ada Anaximander berpendapat bahwa manusia berawal dari makhluk akuatik mirip ikan dan mengalami proses evolusi. Kemudian ada Emile Doelas mengemukakan teori bahwa kehidupan berasal dari lumpur hitam yang mendapatkan sinar dari matahari dan berubah menjadi makhluk hidup. Evolusi terjadi dengan dimulainya makhluk hidup yang sederhana, kemudian berkembang menjadi sempurna dan akhirnya menjadi beraneka ragam seperti saat ini. Erasmus Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi karena bagian fungsional terhadap simulasi adalah diwariskan. Ada Conde Buffon berpendapat bahwa variasi-variasi yang terjadi karena pengaruh alam sekitar diwariskan sehingga terjadi penimbunan variasi. Sir Charles Lyell berpendapat bahwa permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam waktu yang lama. Jean-Baptiste de Lamarck atau sering disebut dengan Lamarck merupakan seorang biologi berkebangsaan Prancis. Lamarck mengemukakan teori, yaitu contohnya adalah jerapah. Menurut Lamarck, pada awalnya jerapah memiliki leher pendek karena makanannya berupa daun-daun yang tinggi. Maka jerapah berusaha untuk dapat menjangkaunya. Karena terbiasa dengan hal ini, maka semakin lama leher jerapah menjadi semakin panjang dan pada generasi berikutnya akan lebih panjang. Kemudian ada Charles Robert Darwin. Ia berpendapat bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yuda Ella Safitri. Saya persilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Nurul Aini. C. Faktor terjadinya evolusi. 1. Seleksi alam. Makhluk hidup yang dapat
beradaptasi yang mampu bertahan hidup dan berkembang biak, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan punah dan gagal melangsungkan kehidupannya. 2. Migrasi, perpindahan spesies-spesies ke tempat baru. Generasi yang muncul akan berbeda dari spesies nenek moyangnya. Tiga, rekomendasi. Rekomendasi gen terjadi melalui perkawinan yang menyebabkan perubahan frekuensi gen pada generasi berikutnya. D. Macam-macam evolusi. 1. Evolusi berdasarkan arahannya. A. Evolusi progresif. Evolusi progresif adalah evolusi menuju pada kemungkinan yang dapat bertahan hidup atau survival. B. Evolusi regresif. Evolusi regresif adalah proses menuju pada kemungkinan kepunahan. Hal ini seperti terjadi pada dinosaurus. Dua, evolusi berdasarkan pada skala perubahannya. A. Makroevolusi, perubahan dalam skala besar dan dapat mengarah kepada terbentuknya spesies baru. B. Mikroevolusi adalah perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala kecil. 3. Evolusi berdasarkan hasil akhir. A. Evolusi divergen adalah munculnya individu yang memiliki untuk morfologi berbeda walaupun berasal dari keturunan yang sama. B. Evolusi konvergen adalah munculnya individu dengan bentuk morfologi yang mirip walaupun berasal dari garis keturunan yang berbeda. Selanjutnya, contoh evolusi pada hewan. Salah satu contoh evolusi pada hewan adalah anjing. Serigala diyakini merupakan nenek moyang dari anjing. Morfologi dan karakternya berubah setelah terjadi domestikasi di berbagai negara yang menyebabkan berbagai macam keanekaragaman spesies anjing di dunia. Kesimpulan evolusi. Evolusi menurut biologi adalah perubahan atau perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang lama, dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.